warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dalam mata pelajaran biologi bersama saya Mas Wildan. Kemudian sebelum memulai materi, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem respirasi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, teman-teman tahu nggak apa itu sistem respirasi? Nah, benar. Sistem respirasi pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkannya dalam bentuk karbon dioksida dan uap air. Nah, dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat yang dibutuhkan itu yang paling utama. Oksigen untuk pernapasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Jadi oksigen itu ada di lingkungan sekitar saya ini, mungkin juga ada. Kemudian ada alat-alat pernapasan yang berfungsi sebagai masuknya udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkannya mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernapasan yaitu untuk memperoleh energi pada peristiwa pernapasan, yaitu melepaskan energi. Kemudian sistem pernapasan pada manusia mencakup saluran pernapasan, kemudian ada mekanisme menghirup dan mengeluarkan, kemudian ada gangguan dari sistem respirasi. Nah, setelah itu sistem respirasi itu ada organ-organnya. Nah, teman-teman tahu nggak apa saja organ-organnya? Ya, betul. Organ-organnya yaitu yang pertama ada rongga hidung, kemudian ada faring, kemudian ada laring, kemudian ada trachea, kemudian ada bronkus, kemudian ada bronchiolus, kemudian ada paru-paru atau pulmo, kemudian yang terakhir adalah alveolus. Nah, jadi ada 8 organ yang mendukung sistem respirasi pada manusia. Selanjutnya kita mulai dari rongga hidung. Nah, teman-teman tahu nggak sih rongga hidung itu fungsinya untuk apa? Nah, sebelum kita sampai ke fungsinya, mari kita bahas dari rongga hidung. Rongga hidung itu berlapis lampu lendir yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau sudorifera. Terdapat rambut pendek dan tebal yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk atau sebagai heater. Jadi, selain untuk digunakan untuk menghirup udara, paru-paru juga berfungsi untuk menyaring udara, dan juga ada suatu lapisan atau suatu tempat yang digunakan untuk menghangatkan udara. Kemudian kita lanjut ke faring. Nah, faring merupakan percabangan dari 2 saluran berupa nasofaring pada bagian saluran pencernaan, kemudian ada orofaring pada bagian belakang. Nah, pada bagian belakang faring terdapat laring atau tekak yang berfungsinya untuk sebagai pita suara. Nah, masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara atau laring bergerak dan terdengar sebagai suara. Kemudian ada laring. Nah, laring ini terdapat di faring dan trachea. Jadi, faring ini letaknya di perbatasan antara kedua organ tersebut. Nah, dindingnya itu ada 9 buah tulang rawan. Di dalamnya terdapat epiglotis dan pita suara. Kemudian pada saat kita menelan makanan, epiglotis akan menutup agar makanan tersebut tidak masuk ke dalam kerongkongan, agar makanan tersebut tidak masuk ke tenggorokan dan masuknya itu ke kerongkongan, sehingga kita tidak tersedak. Kemudian ada tenggorokan atau trachea. Tenggorokan ini merupakan pipa yang panjangnya itu sekitar kurang lebih 10 cm, terletak di leher bagian rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan itu tipis, dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Kemudian pada bagian dalam rongganya itu terdapat epitel bersilia.
Nah, silia-silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Kemudian ada paru-paru atau pulmo. Nah, paru-paru atau pulmo ini di dalam rongga dada itu terdiri pada bagian atas, kemudian di bagian samping dibatasi oleh otot dan tulang rusuk. Kemudian di bagian bawah itu dihalasi oleh otot diafragma yang berotot kuat. Kemudian jaringan paru-paru itu berstruktur seperti spons, jadi elastis. Kemudian permukaan dalamnya itu sangat tebal untuk pertukaran gas. Paru-paru ini ada 2 lobus. Kemudian sedangkan paru-paru kiri itu ada paru-paru kiri itu ada 2 lobus, sedangkan paru-paru kanan itu ada 3 lobus. Nah, setiap lobus ini terdiri dari bagian yang lebih kecil, disebut dengan lobulus. Paru-paru tersusun atas bronkus, kemudian bercabang lagi menjadi bronkiolus. Kemudian di paru-paru ini terdapat alveolus. Nah, nanti kita bahas fungsinya alveolus di kemudian pada bagian nantinya. Kemudian di dalam paru-paru itu bronkiolus bercabang-cabang halus dengan diameter kurang lebih 1 mm. Dindingnya makin menipis jika dibanding dengan bronkus. Kemudian, nah kita tahu pada paru-paru itu ada organ yang melindungi dan melapisi pada bagian paru-paru. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu? Ya betul, itu adalah pleura. Nah, pleura ini merupakan selaput pembungkus paru-paru yang terdiri atas yang pertama, pleura visceral. Nah, pada pleura visceral ini melekat pada paru-paru. Selaput bagian dalam yang langsung menyeliputi paru-paru disebut dengan pleura dalam. Kemudian pleura parietal. Nah, pleura parietal ini melapisi dinding dada. Kemudian ada pleura costalis yang melapisi iga-iga berupa selaput yang menyeliputi rongga dada dan bersebelahan dengan tulang rusuk yang disebut dengan pleura luar. Kemudian ada pleura diafragma yang melapisi diafragma, dan yang terakhir adalah pleura cervicalis yang terletak di leher. Kemudian ada cabang tenggorokan. Nah, cabang tenggorokan itu apa saja teman-teman? Ya betul, ada bronkus. Bronkus ini merupakan cabang tenggorokan atau trakea bercabang menjadi 2 bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, struktur lapisan mukosa bronkus itu sama dengan trakea, hanya saja tulang rawan bronkus itu bentuknya tidak teratur. Sedang di trakea tadi, tulang rawannya kan berbentuk seperti cincin. Kemudian cincinnya itu lebih besar dibanding tulang rawan yang melingkari lumen dengan sempurna. Kemudian bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Kemudian cabang dari bronkus itu ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan saluran udara yang mengirimkan udara ke bagian dalam sebuah dinding paru-paru, yang dimana alveoli ini memungkinkan oksigen yang akan diserap oleh sel-sel darah dan mengisi darah dengan oksigen untuk ditransfer ke seluruh tubuh. Nah, bronkiolus ini memiliki peran yang sangat penting untuk mengalirkan darah bersama dengan oksigen. Jadi bronkiolus ini berfungsi sangat penting untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian bronkus ini tidak memiliki tulang rawan, berbeda dengan bronkus tadi. Tetapi rongganya memiliki silia. Di bagian ujung mempunyai epitelium yang berbentuk seperti kubus atau bersilia. Kemudian fungsi dari bronkiolus itu yaitu mengendalikan aliran udara dan didistribusikan pada paru-paru. Kemudian setelah bronkiolus itu ada alveolus. Nah, teman-teman pasti tahu itu apa itu alveolus. Alveolus merupakan struktur berbentuk bola yang mungil dan bergelembung yang terdapat pada paru-paru yang diliputi oleh pembuluh darah. Nah, pada alveolus ini terdapat epitel yang melapisi alveoli yang memudahkan darah dalam kapiler mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Alveolus ini teman-teman pasti tahu nih fungsinya untuk apa. Ya benar, fungsinya untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian teman-teman, setelah kita tahu macam-macam organ pada sistem respirasi,
Apakah teman-teman tahu apa itu mekanisme pernapasan? Ya benar, pernapasan adalah suatu proses yang terjadi secara otomatis walaupun kita dalam keadaan tidur sekalipun, karena organ pernapasan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Jadi ketika kita tidur, kemudian ketika kita berjalan sekalipun, itu pasti kita bernapas karena dipengaruhi oleh saraf otonom tadi. Kemudian menurut tempat terjadinya pertukaran gas itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu pernapasan luar atau pernapasan eksternal, yang kedua adalah pernapasan dalam atau internal. Pernapasan luar atau pernapasan eksternal itu terjadinya pertukaran udara antara udara bagian dalam alveolus dengan darah yang ada pada kapiler. Kemudian pernapasan dalam atau pernapasan internal itu adalah pertukaran udara antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Nah teman-teman, kita sudah mempelajari materi sehingga materi kita sudah selesai. Nah, Mas Wildan ingin menyimpulkan apa saja materi yang sudah dipelajari hari ini. Yang pertama itu pengertian dari pernapasan, mulai dari udara kita hirup, kemudian kita mengeluarkan CO2. Yang kedua itu macam-macam organ dan fungsinya, antara lain yaitu ada rongga hidung, ada paring, kemudian ada laring, kemudian ada trakea, ada paru-paru, kemudian ada bronkus, ada bronkiolus, kemudian ada alveolus. Dan yang terakhir kita adalah mempelajari mengenai mekanisme pernapasan. Nah, sebelum mengakhirinya ada tugas nih dari saya, yaitu yang pertama teman-teman itu saya beri tugas untuk menggambar organ pernapasan beserta fungsinya, kemudian dikirimkan melalui WhatsApp group ataupun bisa juga melalui Google Classroom. Kemudian baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam mengikuti pelajaran kali ini. Apabila Mas Wildan ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.